Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 8, 500 murid menerima peramalan. Shinfasyang Sutra Teratai, episode 1150. Tubuh menyimpan benda berharga, tetapi diri sendiri tidak tahu. Kehidupan bagaikan mabuk, juga bagaikan terpana, mengira yang palsu sebagai yang asli, bagaikan hayalan dan tersesat. Penuh ketidaktahuan, bagaikan mabuk dan mereproduksi kegelapan batin. Tidak tahu kalau diri menyimpan mutiara berkilau yang tak ternilai. Bukankah demikian hidup ini? Sepertinya hanya sebuah mimpi. Hidup di dunia ini sebenarnya sangat singkat. Namun, hidup yang singkat ini kita benar-benar tidak tahu dari mana kita berasal. Juga tidak tahu kemana kita akan pergi. Kita tidak tahu kemana arah yang akan kita tuju. Kita juga tidak tahu, namun dalam hidup yang singkat ini kita bagaikan orang mabuk, juga bagaikan terpana. Lihatlah orang yang sedang mabuk. Bagaimana perilaku mereka? Orang yang sadar melihat orang yang mabuk, setelah mereka mabuk, apa yang mereka katakan adalah ocehan mabuk. Apa yang dikatakan? Sewaktu mabuk, emosi menjadi lebih stabil. Tidak peduli bagaimana emosi menjadi lebih stabil, namun apa yang Anda lakukan di mata orang yang sadar, semuanya tidak dianggap sebagai kata-kata yang benar. Inilah kondisi kehidupan manusia. Apa yang dapat kita lihat dari orang mabuk? Selain hidup bermabuk-mabukan, ada juga yang hidup bagaikan terpana kebodohan. Apa disebut kebodohan? Artinya tidak dapat memahami masalah duniawi. Namun, ada jenis lain. Mereka benar-benar memahami prinsip kebenaran, namun tidak dapat mengontrolkan pikiran mereka. Tahu akan prinsip kebenaran, namun pikiran tidak dapat mengontrolnya. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Jelas tahu bahwa ini adalah hal yang melanggar hukum, tidak boleh dilakukan, namun tidak dapat mengontrolkan diri kita. Ini karena munculnya sebersit niat keserakahan, sehingga melakukan perilaku yang tidak pantas. Jadi arak, nafsu, kekayaan, ketenaran, dan kedudukan semuanya bisa menggoda pikiran manusia sehingga tidak dapat mengontrolkan diri kita. Inilah hidup bagaikan mabuk juga bagaikan terpana. Jelas tahu bahwa hal ini tidak boleh dilanggar, namun karena kegelapan batin membuat kita ceroboh sehingga menciptakan karma. Di dunia ini di luar kendali kita. Oleh karena itu, mengira yang palsu sebagai yang asli bagaikan hayalan dan tersesat. Jikalau kita mengira apa yang palsu sebagai yang asli, bukankah kehidupan kita seperti ini? Begitu melihat, langsung menginginkannya. Saya ingin barang ini. Apa sebenarnya barang ini adalah apa? Sejak zaman dahulu kala, demikian banyaknya orang yang memperlakukan benda sebagai pusaka. Apa sebenarnya makna dari pusaka? Sebenarnya dilihat dengan jelas untuk orang yang sudah tersadarkan apa sebenarnya makna benda pusaka. Benda pusaka adalah datang dari merusak alam. Kemudian diselesaikan oleh pekerja, manusia menganggapnya sebagai pusaka. Lihatlah, tak ternilai. Permata, intan, batu giok, semua barang ini orang di dunia menyebutnya pusaka. Lalu apa manfaat dari semua pusaka tersebut? Hanya merupakan alat bagi kaum yang berada untuk memamerkannya, untuk memenuhi hasrat keinginan mereka. Menyebutnya sebagai pusaka karena sangat mahal. Sangat mahal, jadi nilainya menunjukkan status pemiliknya. Saya memiliki harta seperti ini. Saya bisa mendapatkan barang seperti ini. Harta saya banyak, kekuatan saya besar. Tapi dari mana benda ini berasal? Dari penambangan, dari gunung. Dari penambangan di gunung, berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk menambang dari bumi, untuk melakukan penambangan demikian, demi mendapatkan benda-benda ini sebenarnya dari dahulu sampai sekarang. Berapa banyak nyawa yang telah dikorbankan demi keserakahan akan benda dari hasil tambang ini, sehingga nilainya menjadi tinggi. Orang-orang di dunia berpikir bahwa inilah yang mereka sukai, yang ingin dikuasai. Tidak tahu bahwa semua ini hanyalah nama rupa palsu. Nama dan rupa yang palsu. Anda mengatakan angka atau digit yang banyak. Apakah ini membuatnya bernilai dan berharga?
Ada negara yang pemakaian awal nilai yang tercetak pada uang kertas adalah menggunakan triliun, miliar, dan triliun berapa puluh miliar. Juga tidak dapat membeli sebatang roti. Ini adalah nama sebutan. Kedengarannya sudah seperti standar angka ilmu astronomi. Jika kekurangan barang, nilai tukar mata uang akan menjadi tinggi. Harga barang juga ikut menjadi mahal. Jadi angka yang sangat tinggi apabila di tempat yang sangat stabil ekonominya, hanya dengan beberapa dolar, beberapa sen sudah dapat berbelanja, sudah dapat saling bertransaksi bisnis. Bagaimana angka ini dapat distabilkan? Semua adalah nama dan rupa palsu. Yang palsu dianggap asli. Di Zimbabwe di masa lalu, jika Anda ingin membeli sebatang roti, harus memanggul sekarung penuh uang untuk ditukar dengan sebatang roti, untuk ditukarkan dengan sebatang roti, tetapi terkadang tidak dapat menukarkannya. Rupa yang palsu ini, yang palsu seperti ini dianggap asli. Hidup kita adalah seperti ini. Jadi, bagaikan khayalan dan tersesat, sama seperti seorang raja di masa lalu yang mencintai putri kecilnya. Ia membuat sebuah taman bunga yang sangat indah. Di dalam taman bunga tersebut terdapat pagoda beserta aliran air di tepian kolam. Terlihat air mengalir terus-menerus tanpa henti. Air yang mengalir ke bawah menimbulkan gelembung udara. Kebetulan, bila matahari sedang bersinar terang, membuat mutiara gelembung tadi muncul dalam 7 warna berbeda. Mutiara dari gelembung ini kemudian terlihat oleh putri kecil. Dengan gembira, dia berkata kepada ayahanda raja, Saya mau mutiara-mutiara di kolam ini. Semoga ayahanda raja dapat memberikan saya mutiara-mutiara ini. Ayahanda raja berkata, Ini air, mutiara air. Mereka hanya dapat kita pandangi saja, tetapi tidak akan bisa diambil. Sang putri kecil berkata, Tidak peduli, pokoknya saya mau siapapun yang bisa mengambil mutiara gelembung ini ke tangan saya, sehingga saya bisa memegangnya, sehingga saya bisa memilikinya. Sang raja akhirnya tidak bisa apa-apa. Tiada hal yang putri kecilnya minta yang tidak dapat dituruti. Hanyalah mutiara gelembung air ini berada dekat di depan, tapi tidak tahu harus bagaimana untuk mengambilnya. Segera setelah itu, di dalam kota disebarkan pengumuman. Dalam beberapa hari ke depan akan dicari orang yang dapat mengambil mutiara gelembung untuk diberikan kepada sang putri kecil. Jika tidak bisa, maka 7 hari setelahnya orang yang bertanggung jawab atas kasus tersebut nyawanya tidak bisa diselamatkan, harus dipenggal. Dalam kondisi ini, semua orang sangat khawatir. Dari luar kerajaan, datanglah seorang bijak yang sedang berpergian. Melihat pengumuman ini, melihat orang-orang sedang berdiskusi, melihat beberapa orang ini, ada yang saling memeluk dan menangis bersama. Anggota keluarga terus memohon. Istrinya terus memohon untuk menolong suaminya. Siapa yang mampu melakukannya? Melihat ini, hatinya sungguh tidak tega. Dia mengulurkan tangannya, mengoyak pengumuman tersebut. Mari, antar saya bertemu raja. Saya mampu mengambil gelembung air untuk Tuan Putri. Demikianlah berjalan sampai istana, raja sangat sukacita. Namun orang bijak ini, praktisi ini berkata, Saya mohon Tuan Putri ikut bersama untuk memilih mutiara air. Putri kecil mendengar ada orang yang bersedia mengambil gelembung mutiara dari air juga sangat sukacita. Dan dia pun datang melihat dari samping aliran air. Mari Tuan Putri, gelembung air yang mana yang kamu suka? Saya berikan kamu alat ini. Dengan tangan kamu sendiri menanggok pilihan kamu. Jika kamu mampu mengangkatnya, mutiara air ini bukan hanya yang di sini. Lihat, masih demikian banyak yang terus turun dari sumbernya. Setiap yang turun akan menjadi mutiara air yang kamu inginkan. Mau bagaimanapun kamu merangkainya menjadi kalung juga boleh. Sangat senang. Alat pun dibawa datang. Alat ini apakah mampu menangkap gelembung mutiara air? Benar, mari kamu yang menanggoknya. Dia kemudian menggunakan tanggok jaring. Mulai akan menanggok ketika air mulai mengalir. Butiran mutiara air yang akan pecah. Ayo, ada butiran kedua. Sekali lagi, tetap pecah begitu ditanggok. Sama seperti ini, setiap butiran mutiara air pecah semuanya.
Sang putri sangat marah. Mengapa saya tidak bisa mendapatkannya? Saya tidak menginginkannya lagi. Benda ini sama sekali tidak nyata. Bagaimana saya bisa menggunakan orang dan benda untuk mengambil mutiara di air ini dengan menanggoknya? Orang bijak itu berkata, "Benar, putri. Benda yang tidak bisa Anda tanggok dengan jaring itu, bagaimana orang lain bisa mengangkatnya keluar dari air? Tetesan mutiara air ini hanya perpaduan semu. Namanya disebut mutiara air. Mutiara air ini terbentuk dari aliran air yang bergerak dari tempat tinggi ke bawah, membentuk ilusi berbentuk benda. Jika air bergerak, maka akan ada gelembung. Gelembung adalah sebuah nama atau adalah nama dari air, atau air adalah nama dari gelembung. Mutiara ini adalah mutiara dari air ini, atau airnya dari mutiara ini. Mari putri, Anda datang. Jika Anda mampu menganalisis namanya, maka saya akan bisa mengambilkan mutiara untukmu." Sang putri terus berpikir, apakah itu air, gelembung, mutiara? Semuanya tetap sama pada akhirnya. Itu hanya air. Ya, itu air. Air pada dasarnya selalu mengalir. Tidak ada benda yang dinamakan mutiara. Ini hanyalah sebutan saja. Jadi ini ilusi dan ketidakkekalan kehidupan. Adalah ilusi dan ketidakkekalan. Ilusi dan ketidakkekalan, prinsip kebenaran ini terdengar sangat dalam. Putri ini mulai mencari prinsip kebenaran, berkata kepada raja, "Saya tidak menginginkan mutiara lagi. Yang saya inginkan adalah prinsip kebenaran." Ilusi dan ketidakkekalan, sesungguhnya prinsip kebenaran yang begitu mendalam, seharusnya adalah yang paling nyata dalam kehidupan. Inilah yang saya inginkan. Raja meminta orang bijak ini untuk tinggal, untuk menjadi guru saya. Dengan demikian, raja meminta orang bijak untuk menjadi guru sang putri. Sejak itu, putri secara bertahap mendengarkan dharma dan secara perlahan memperoleh jalan kebenaran. Mempelajari bagaimana berjalan di jalan kehidupan ini, mengenal jalan dengan jelas, dapat mempraktikkannya dalam tindakan nyata, dan memberi manfaat kepada orang banyak. Putri yang disayang oleh raja menjadi seorang putri bijaksana yang membantu raja dalam memerintah. Maka dikatakan di kehidupan hanyalah sebersih niat pikiran. Jika niat pikiran tersesat, seluruh ilusi di dunia akan dianggap sebagai nyata. Jika niat pikiran sadar dan tercerahkan, dengan sendirinya dapat melihat dengan jelas semua benda di dunia. Semua dalam kehidupan hanyalah hal yang mudah berlalu bagaikan awan dan asap. Dapat digunakan namun tidak dapat dimiliki. Oleh karena itu, semua hanyalah memiliki waktu untuk digunakan. Tidak ada hak milik yang abadi. Inilah yang harus kita pahami. Ini adalah prinsip kebenaran. Di dalam hidup kita, janganlah mengira yang palsu sebagai yang asli. Semuanya adalah ilusi. Karena kita telah kehilangan sifat hakiki tahta kita, jadi terhadap nama dan rupa di alam manusia serta berbagai benda materi, sehingga terjadi banyak petaka yang disebabkan ulah manusia. Inilah bencana dan berkah yang diciptakan dari sebersih niat. Seperti contoh sekarang ini, tahun 2016 pada kamp pengungsi di Serbia, kita pelan-pelan telah memulai mengemas barang-barangnya. Semakin erat hubungannya sehingga semakin berat untuk berpisah. Sekarang, melihat mereka mulai mengecek barang di gudang, menyusun gudang, barang yang tidak habis dipergunakan bisa diberikan kepada komisi pengungsi, sehingga mereka dapat membantu kita mengurusnya. Kita memberikan mereka wewenang untuk membagikannya. Untuk makan malam bersama mereka, Insan Suci menyiapkan makan malam untuk semua orang. Dengan nasi instan Cingse, saat ini untuk beberapa hari terakhir, seperti ini jadinya tidak ada sampah dapur. Setiap orang yang makan sampai kenyang, setiap butir nasi dan setiap serpihan lauk tidak bersisa. Setiap orang makan sampai mangkuknya demikian bersih. Tidak ada sampah sisa makanan di tempat sampah. Dulunya, setiap selesai makan, tempat sampah penuh dengan sisa makanan. Sekarang sudah lain. Lantai pun sangat bersih. Mereka sudah tahu dan sudah paham. Setiap butir beras adalah tidak mudah asalnya. Setiap tetesan minyak, setiap lauk sayur adalah tidak mudah.
Jadi mereka sudah tahu menghargai, melihat mereka memanfaatkan waktu, setiap menit dan detik selalu saling berinteraksi seperti ini. Menyebarkan cinta kasih seperti ini, begitu banyak orang yang dapat menggabungkan seberkas kasih sayang ini, dapat menembus batas kasih sayang di antara sesama. Cinta kasih juga terjalin. Cinta kasih, semua hati saling terjalin seperti ini. Kasih sayang di antara sesama saling memahami seperti ini. Melihat interaksi antar anak-anak dari negara yang berbeda, bahasa yang berbeda, saling bertukar bahasa, saling mengajari. Seseorang yang berumur 15 tahun, anak muda dari Afghanistan, bernama Ali. Dia dengan seseorang yang datang dari negara Inggris, datang bersama ibunya, Shen, yang berumur 13 tahun. Keduanya menjadi teman baik. Yang satu mengerti bahasa Persia, yang satu mengerti bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Jadi, saling bertukar pengetahuan tentang bahasa yang mereka kenal, saling mengajari di tempat itu di antara orang dengan orang telah menjadi satu harmonis. Pekerja di kamp pengungsi dipekerjakan, ada seseorang yang bernama Alexander. Orang ini adalah dari organisasi amal, pekerja lokal yang disewa oleh organisasi amal DRC. Berada di kamp pengungsi ini telah 1 tahun lebih. Dia berkata, bolak-balik telah begitu banyak institusi organisasi amal dalam waktu 1 tahun lebih ini. Tapi yang terlihat hanya Ceci, organisasi ini yang begitu membawa masuk suasana yang damai ini. Bersumbangsi dengan cinta kasih yang tulus, dia dan insan Ceci kita setiap hari begini. Selalu berharap semangat cinta kasih Ceci yang seperti ini mau bagaimana supaya bisa terus dilanjutkan. Pada setiap organisasi amal, relawan dari pengungsi ini, relawan penerjemah pengungsi Afghanistan Ehsan, juga berkata demikian. Insan Ceci semenjak masuk mulai membawakan lagu Satu Keluarga. Lagu Satu Keluarga menjadi musik paling gembira bagi mereka setiap hari. Berharap lagu ini dapat diterjemahkan agar semua orang bisa mengerti. Pengungsi juga merasakan bila mendengar lagu ini akan mulai membuka hati dan sukacita, sehingga berharap ada lebih banyak bahasa yang digunakan. Kekuatan cinta kasih ini bisa dibagikan kepada lebih banyak orang. Kekuatan cinta kasih ini asalkan benar-benar bersungguh hati, dengan hati yang tulus, biarpun kekuatan karma orang-orang di dunia, kekuatan karma bersama dari negara yang berbeda, menerima kondisi yang sama di pengungsian, datang sampai di tempat ini, semua kerisauan dan kegelapan batin sementara dilupakan. Cinta kasih semua orang dipadukan, ini benar-benar tidak mudah. Melihat mereka yang berbeda etnis, mereka saling berpelukan, karena insan Ceci sudah akan meninggalkan lokasi. Mereka enggan berpisah. Bahasa isyarat tangan satu keluarga dengan gerakan yang sama. Ada yang sudah akan pulang, berada di dalam mobil. Para pengungsi ini tidak rela, berdiri menghadang di depan mobil, menyanyikan lagu Satu Keluarga, memperagakan isyarat tangan di depan mobil seperti ini. Berdiri sangat lama, tidak rela untuk berpisah. Perasaan ini adalah perasaan cinta kasih dari orang yang tercerahkan. Sudah sampai di tempat tersebut, sumbangan dalam bentuk materi seperti ini merupakan sumbangsi yang tulus, seperti seorang sahabat terhadap sahabat karibnya, memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ini yang menciptakan kesan mendalam di hati mereka. Keharmonisan dan perasaan damai terpancar pada senyuman mereka, kelembutan suara mereka. Perasaan ini akan terbawa selamanya bersama para pengungsi. Jadi setiap relawan dari kelompok yang berbeda, dari organisasi yang berbeda, serta orang-orang dari komisi pengungsi, semua berkumpul untuk berbagi atau sharing. Berbagi kesan yang diberikan relawan Ceci kepada mereka. Kesan yang mendalam ini tetap akan ada di lubuk hati mereka. Melihat mereka, total ada 15 negara termasuk relawan Ceci keseluruhannya, ada 88 relawan, termasuk relawan dari Bosnia. Melihat 88 relawan ini, tugas mereka telah berakhir. Saat mereka bersiap untuk pergi, mereka berat untuk berpisah satu sama lain. Benar-benar sangat menyentuh untuk dilihat. Setiap hari terus menghirup harumnya Dharma. Setiap hari terus melihat gambar yang mereka kirim kemari. Pada malam harinya,
di saat malam hari, di tempat mereka, di tempat kita pagi hari. Bahkan pada pertemuan pagi relawan serta program Lentera Kehidupan, dharma mereka tidak akan bocor. Setiap hari selalu tekun di tempat itu. Setiap hari terus bersumbangsi bagi mereka yang menderita. Coba bayangkan, ini kehidupan yang sangat nyata. Perjalanan kehidupan selama ini, setiap jejak langkah dan kehidupan setiap harinya semua adalah nyata. Menyadarkan para makhluk yang menderita di tempat tersebut agar mereka memahami prinsip kebenaran dalam kehidupan, melenyapkan perasaan cinta, kebencian, kasih dan dendam, membangun cinta kasih yang tulus. Inilah bodhisatwa dunia. Sehingga kita harus bersungguh hati. Jika tidak, maka kehidupan akan penuh delusi, tidak tahu akan arah tujuan, diliputi kebodohan batin, perasaan cinta, benci, kasih dan dendam. Di Serbia, relawan bodhisatwa di tempat itu juga telah demi mereka mengikis ini satu persatu. Tentu saat ini mereka dari mana datang dan hendak pergi kemana, tidak tahu kalau diri menyimpan mutiara berkilau yang tak ternilai. Orang zaman sekarang, setiap orang memiliki sebuah permata di tubuhnya. Hanya kita tidak tahu. Prinsip kebenaran semua orang ada. Sehingga setelah memiliki prinsip kebenaran, setiap orang dapat hidup dengan aman dan leluasa. Tidak tahu dalam tubuh menyimpan permata yang berharga. Mereka akan mabuk dan menerima yang salah sebagai kebenaran, sehingga menyebabkan begitu banyak pengungsi menderita. Sama, prinsip kebenaran adalah seperti ini dalam pikiran. Dalam sebersit niat baik menciptakan berkah di dunia, sebersit niat buruk seperti mabuk dan menerima yang salah sebagai kebenaran. Sama seperti kehidupan seseorang, perbedaan begitu besar sehingga kita harus dengan baik-baik bersungguh hati. Di dunia nyata dan palsu, kita harus baik-baik mengejar prinsip kebenaran. Pandangan palsu tidak perlu dipentingkan. Mari kita melihat naskah sutra berikutnya. Pada ketika itu, 500 orang arahat setelah menerima peramalan di hadapan Buddha lalu melompat kegirangan. Mereka segera bangkit dari tempat duduk dan pergi ke hadapan Buddha, bersujud dengan menempatkan kepala di kakinya, menyesali kesalahan dan mencela diri sendiri. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima ramalan. Pada saat itu, 500 arahat telah mendapat peramalan dari Sang Buddha. Semua sangat bersuka cita, mulai datang di hadapan Buddha, memberikan penghormatan kepada Buddha Sakyamuni dengan penuh hormat, juga mau mengungkapkan pikiran sendiri. Bagawan, kami sekalian sering berpikir demikian, beranggapan bahwa kami telah memperoleh pemadaman paling akhir. Sekarang baru tahu kalau kami bagaikan orang tanpa kebijaksanaan. Kenapa demikian? Kami sekalian seharusnya memperoleh kebijaksanaan Tathagata. Akan tetapi kami malah merasa cukup dengan kebijaksanaan kecil saja. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Ini sudah menjadi suara hati bersama dari 500 biksu ini. Mereka tahu masa lalu mereka sering berpikir seperti ini. Yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha, saya sudah jelas, saya sudah mengerti. Jadi saya cukup dengan begini saja. Hanya berpikir demikian. Oleh karena itu, kita semua ternyata masih bisa maju ke depan, menuju kebijaksanaan yang setara dengan Buddha. Akan tetapi kita tidak tahu hanya dengan begini. Cukup dengan kebijaksanaan kecil saja. Jadi Bagawan, naskah sutra selanjutnya mengatakan lagi, Bagawan, ibarat seseorang yang berkunjung ke rumah sahabat karib, mabuk arak dan berbaring. Pada ketika itu, sahabat karibnya ada urusan resmi dan perlu melakukan perjalanan. Dia mengikatkan mutiara tak ternilai di balik pakaiannya. Setelah memberikannya lalu pergi. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Ini membuat sebuah perumpamaan. 500 biksu itu sendiri membuat perumpamaan. Ibarat seseorang yang berkunjung ke rumah sahabat karib, mabuk arak dan berbaring. Naskah sutra selanjutnya sampai pada sudah merasa puas, merupakan penjelasan tentang pencerahan mereka akan ajaran sementara di masa lalu. Dari ibarat orang yang pergi ke rumah sahabat karib hingga kalimat sudah merasa puas adalah menjelaskan tentang pencerahan mereka akan ajaran sementara di masa lalu. Dari belakangan
sahabat karibnya hingga kalimat tidak kekurangan sesuatu pun adalah menjelaskan tentang penerimaan sekarang akan ajaran sejati. Pada saat itu ketika masih sangat miskin, datang ke rumah seorang teman. Teman itu memberinya makan, minum, arak. Di sana merasa saya sangat puas, sudah sangat puas. Dengan begini sekarang baru mulai mengerti. Nyata pada saat itu makan dengan kenyang itu hanyalah ajaran sementara. Belakangan sahabat karibnya, naskah selanjutnya tidak kekurangan sesuatu pun. Naskah selanjutnya lagi baru benar-benar menjelaskan tentang penerimaan sekarang adalah ajaran sejati. Sekarang yang Sang Buddha babarkan adalah Sutra Teratai, adalah jalan kebenaran menuju pencapaian kebuddhaan. Setiap orang dapat mencapai kebuddhaan, jalan yang dapat dilalui oleh semua orang. Sekarang semuanya sudah mulai mengetahuinya. Bagawan, ibarat seseorang yang berkunjung ke rumah sahabat karib, ibarat adalah perumpamaan dari pengikatan mutiara. Seseorang adalah perumpamaan untuk para makhluk yang dibimbing. Rumah sahabat karib adalah perumpamaan untuk negeri di mana para bodhisattva samanera menampakkan wujud. Bagawan, ibarat seseorang yang berkunjung ke rumah sahabat karib, ibarat perumpamaan tentang pengikatan mutiara. Seseorang perumpamaan tentang para makhluk yang dibimbing. Seseorang di dalam potongan naskah ini mengumpamakan para makhluk yang dibimbing. Rumah sahabat karib adalah perumpamaan dari bodhisattva samanera, negeri di antara kita semua. Ada orang yang bisa dibimbing oleh Buddha, sementara ada orang yang berada di luar tersesat dan mabuk. Ini adalah perumpamaan dari orang yang menerima ajaran dan bimbingan Buddha. Rumah sahabat karib adalah perumpamaan dari negeri di mana para bodhisattva samanera menampakkan wujud. Berada di dalam rumah sahabat karib seperti mengikuti Buddha dalam bimbingan diri. Orang-orang ini berada di dalam kondisi ini, kemudian mabuk arak dan berbaring. Meskipun ada orang yang bisa makan dengan kenyang, mereka tetap belum tersadarkan karena mereka minum arak, sehingga mereka belum sadar. Arak seperti 5 nafsu. Bila mabuk, mabuk akan 5 nafsu. Ini adalah perumpamaan dari kerisauan yang belum terhapuskan. Kita masih berada di dalam 5 nafsu. Meskipun kita masih membina diri, meskipun kita sudah mendengarkan dharma, namun nafsu keinginan kita masih belum lenyap. Kerisauan kita masih belum lenyap. Kita masih terbelenggu oleh kekotoran batin, meskipun kita berkata bahwa kita sudah menerima ajaran Buddha. Kita masih belum melenyapkan segala kerisauan kita, sama seperti orang yang mabuk arak. Meskipun kita sudah bertemu dengan Dharma, kita masih berada di dalam keadaan mabuk. Rasa mabuk masih belum lenyap. Mabuk arak dan berbaring. Mabuk adalah perumpamaan untuk terdelusi. Arak adalah perumpamaan untuk 5 nafsu keinginan. Ibarat kerisauan belum terhapus, masih terjerat oleh ketidaktahuan. Sekalipun bertemu dengan ajaran Buddha, masih bagaikan sedang mabuk. Mabuk arak dan berbaring seperti ketika persamuan mulai. Sementara waktu membangkitkan tekad, persamuan perlahan-lahan mulai membangun tekad. Ketidaktahuan mereka sementara tertundukkan. Ketika mereka sementara waktu membangun tekad, ketidaktahuan mereka perlahan-lahan tertundukkan. Jadi untuk mendengarkan sutra sehingga benak mereka memahami sedikit. Mabuk arak dan berbaring. Pada ketika itu semua orang dalam persamuan untuk sementara waktu membangkitkan tekad. Ketidaktahuan mereka sementara tertundukkan untuk mendengarkan sutra sehingga benak mereka memahami sedikit. Mereka seperti seseorang yang berkunjung ke rumah sahabat karib. Akan tetapi dikarenakan memiliki ketidaktahuan parah, kembali kehilangan arah. Inilah ibarat mabuk arak dan berbaring. Karena kita sudah mendengar sutra dan batin kita secara perlahan-lahan sudah dapat dikendalikan. Perlahan-lahan telah mempunyai pemahaman. Demikianlah Dharma Buddha. Maka mereka seperti seseorang yang berkunjung ke rumah sahabat karib. Mengumpamakan orang miskin yang mengunjungi rumah sahabat karib. Ini mengartikan ketidaktahuan yang parah di tengah para makhluk yang banyak.
Mereka telah sampai ke tempat ini, akan tetapi dikarenakan memiliki ketidaktahuan parah, karena ketidaktahuan kita parah sehingga kembali kehilangan arah. Setelah sampai di rumah sahabat karib, ketidaktahuan masih sangat parah. Meskipun kita sedang mendengarkan dharma, ketidaktahuan kita masih sangat parah. Sembari mendengar dharma, ketidaktahuan terus terulang. Dharma yang kita dapatkan sama saja akan kehilangan arah. Inilah ibarat mabuk arah dan berbaring, akan terus terulang. Oleh karena itu, mendengarkan dharma, mendengar aku sudah tahu, namun akan dilupakan dalam waktu singkat. Dharma pada jasmani dan tindakannya tidak digunakan secara maksimal. Walaupun mendengarkan dharma, namun kurang berfungsi bagi tubuh jasmani dan tindakannya. Walaupun tahu, pelanggaran akan tetap terjadi. Inilah yang disebut ketidaktahuan parah, masih dalam kebingungan, sehingga tidak sadar. Maka mabuk. Ada dua jenis mabuk. Satu adalah mabuk berat hingga tak sadarkan diri, mabuk yang sangat berat. Dua adalah mabuk ringan. Orang mabuk tidak sadar kalau sudah mabuk, punya dua makna. Satu, mabuk berat hingga tak sadarkan diri. Dua, mabuk ringan dengan sedikit sadar dan lekas lupa, juga dinamakan tidak sadar. Meski ada dua makna, ujung-ujungnya merujuk pada makna dari pengikatan mutiara. Pertama adalah mabuk berat hingga tak sadarkan diri. Ini adalah mabuk berat. Yang kedua adalah mabuk ringan. Mabuk ringan adalah agak tidak sadarkan diri, hanya sedikit sadar, ada sedikit mengetahui tetapi cepat melupakan. Saya lihat banyak orang yang seperti mabuk ringan. Orang yang mabuk ringan saat mendengarkan dharma sepertinya mengerti, tetapi juga seperti tidak mengerti. Juga dinamakan tidak sadar. Ini juga disebut sebagai tidak sadar. Oleh karena itu, meski ada dua makna, ujung-ujungnya merujuk pada makna dari pengikatan mutiara. Walaupun sebenarnya seperti ini, tidak sadar ataupun hanya sedikit sadar, tidak peduli seperti apa, tetapi tubuhnya tetap memiliki mutiara. Sehingga pada ketika itu sahabat karibnya ada urusan resmi dan perlu melakukan perjalanan. Perumpamaan kalau jalinan jodoh untuk memberikan bimbingan dari para bodhisattva telah berakhir, sehingga menampakkan wujud pergi dari sana dan memunculkan diri di negeri lain untuk memberikan bimbingan. Ini adalah seperti Buddha atau bodhisattva datang ke dunia. Walaupun mereka mengajarkan prinsip kebenaran kepada semua orang, tetapi waktu di dunia sangatlah singkat. Ada orang yang berkumpul, tetapi kondisi tersebut dapat berakhir seperti Serbia. Satu kelompok bodhisattva di sana, mereka pun juga akan pergi meninggalkan Serbia. Ataupun seperti Buddha yang memanifest di dunia. Pada akhirnya beliau pun harus memasuki parinirwana. Oleh karena itu, jalinan jodoh untuk memberikan bimbingan dari para bodhisattva telah berakhir, sehingga menampakkan wujud pergi dari sana. Ini artinya meninggalkan dunia. Oleh karena itu, memunculkan diri di negeri lain untuk memberikan bimbingan. Lalu mereka pergi ke negeri lain. Inilah ada urusan resmi dan perlu melakukan perjalanan. Menerangkan kalau para pangeran dikarenakan munculnya kapasitas yang sesuai di tempat lain, ditarik oleh jalinan jodoh untuk merespon ke sana. Makanya dikatakan perlu melakukan perjalanan, menyebar luaskan dharma dan membimbing lainnya. Diketahui bukanlah urusan pribadi, maka dikatakan urusan resmi. Jodoh yang terjalin di zaman itu menyadarkan para makhluk di tempat yang berbeda sesuai kapasitas. Jadi setelah di tempat ini harus pergi ke tempat lainnya. Oleh karena itu, menyebar luaskan dharma dan membimbing lainnya diketahui bukanlah urusan pribadi. Ini adalah bodhisattva yang datang ke dunia bukan demi diri sendiri, datang demi para makhluk. Tujuan utama datang ke dunia jadi dinamakan urusan publik, juga dinamakan urusan resmi. Dia mengikatkan mutiara tak ternilai di balik pakaiannya, perumpamaan untuk menganjarkan kendaraan besar agar Maha Bodhicitta meresap ke dalam gudang kesadaran mereka. Dengan benda yang sangat berharga, letakkan di tubuh teman ini karena urusan resmi sehingga harus pergi. Ini adalah perumpamaan mengajarkan kendaraan besar agar Maha Bodhicitta meresap ke dalam gudang kesadaran mereka. Adalah terlebih dahulu untuk semua orang menanam sebuah benih bodhi, kendaraan besar.
Semua orang harus baik-baik menyerap, walaupun di kehidupan ini tidak bisa menyadarkan dan membimbing sepenuhnya. Masih ada kehidupan yang akan datang. Kita jika melihat anak-anak yang miskin kecil, jika dapat mendengar suara lentera kehidupan mulai beranjali di depan televisi, di sana bernama Skara. Sering mendengar nenek atau mama mengatakan seperti ini. Coba kamu pikir, bukankah ini adalah dari apa yang terserap? Anak-anak ini di dalam kesadaran kedelapannya telah ada benih. Di masa lampau juga sering menonton acara TAI TV, sering mendengar sanubari teduh, lentera kehidupan dan lain-lain. Percaya bahwa ini terserap dalam kesadaran pikiran dalam ladang batin. Jadi mutiara tak ternilai merujuk pada pusaka, kebijaksanaan tata daripada kebenaran paling akhir pada kendaraan tunggal. Benih dari sifat Buddha dinamakan mutiara tak ternilai. Sekarang meresap ke dalam tubuh layaknya diikatkan di balik pakaian. Ini adalah mutiara tak ternilai. Sudah kasih lihat semua orang harus mengetahui keberadaannya. Adalah benih dari sifat Buddha. Ini adalah mutiara tak ternilai, terutama adalah sekarang meresap ke dalam tubuh. Ini adalah mutiara tak ternilai. Kita sudah mengetahui kita ada, layaknya diikatkan di balik pakaian. Seperti taruh di dalam baju kita, adalah di dalam batin kita. Mengikatkan di balik pakaiannya, malu dan merasa bersalah serta kesabaran dapat menutupi amarah buruk, juga mencegah kejahatan dari luar. Itulah pakaian luar. Batin penuh keyakinan dan kebahagiaan. Akar kebajikan di dalam, itulah pakaian dalam. Kita memakai jubah kelemah lembutan dan kesabaran. Kita harus baik-baik, harus sering mengetahui di bawah pakaian kita ada mutiara, tetapi sering menutupi kita, mencegah kejahatan dari luar. Kita jika mengetahui adanya mutiara ini, kita harus melatih sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Begitu memakai jubah kelemah lembutan dan kesabaran, harus baik-baik, sabar akan keserakahan, kebencian, kebodohan. Ini juga harus sabar, sehingga harus lemah lembut dan sabar. Berbagai kejahatan dari luar ini menunjukkan pakaian ini, di dalam pakaian kita ada mutiara, sehingga batin penuh keyakinan dan kebahagiaan. Akar kebajikan di dalam, itulah pakaian dalam. Di dalam ada akar kebajikan, adalah setiap orang memilikinya. Kita harus baik-baik melindunginya. Pada saat mendengarkan dharma pada setiap saat, kita harus yakin. Jangan hanya keyakinan yang sangat kecil, hanya percaya sedikit saja. Kita harus yakin secara mendalam. Pada saat mendengarkan dharma, sekalipun sedikit keyakinan, kebahagiaan, dan keinginan, namun dapat memahami benih sebab, bibit dari kebijaksanaan dan ikrar, berkenaan dengan menjalin jodoh. Maka jalinan yang sempurna adalah mutiara, membabarkan adalah mengikatkan, dimabukkan oleh kerisauan hanya ada sedikit pemahaman, makanya dikatakan mengikatkan mutiara, berkenaan dengan sifat alamiah. Pada masa lampau sudah diikatkan, bukan baru atau tidak ada. Karena tidak tahu, sekarang biar tahu, makanya dikatakan mengikatkan. Walaupun percaya, harus ada kebahagiaan dan keinginan. Walaupun hanya mendengar sedikit, kita harus bangkitkan sukacita. Namun dapat memahami benih sebab, bibit dari kebijaksanaan dan ikrar. Ini adalah bibit dari kebijaksanaan dan ikrar. Memahami benih sebab kerisauan kita pada masa lampau. Benih kebajikan yang sesungguhnya bisa berada dalam batin kita. Berkenaan dengan menjalin jodoh, ini adalah menjalin jodoh. Para Buddha dan Bodhisattva datang ke dunia semua adalah menjalin jodoh yang bajik, membimbing para makhluk. Adalah jalinan yang sempurna, adalah mutiara. Jalinan jodoh bajik ini telah sempurna. Ini adalah seperti mutiara. Membabarkan adalah mengikatkan. Demi mereka membabarkan, menjelaskan dalam batin kamu ada sifat hakiki tata. Dengan teliti membabarkan untuk kamu seperti mutiara ini. Demikian baik-baik taruh dalam batinmu. Baik-baik dengan teguh taruh dalam batinmu. Ini adalah kita menyerap dharma ke dalam batin. Harus baik-baik melindunginya. Dimabukkan oleh kerisauan hanya ada sedikit pemahaman. Seperti kita manusia ada kerisauan, kegelapan batin. Sekarang kita mendengar dharma ini, kita telah memahami. Walaupun kita memahami sedikit, masih belum menggunakan mutiara ini.
Karena orang menaruh sebutir mutiara ini di tubuh kita, kita sendiri masih belum sangat jelas. Sehingga berkenaan dengan sifat alamiah, yaitu pada masa lalu ada taruh mutiara ini, bukan baru atau tidak ada. Bukan yang baru, juga bukan tidak ada ya dari awal. Sebenarnya sudah ada. Mutiara ini kita sebenarnya sudah ada. Sejak masa tanpa awal sudah ada. Ini adalah sifat alamiah. Tidak ada orang luar yang kasih kita, hanya mengingatkan kita saja karena kita tidak tahu. Sekarang biar tahu, tidak tahu supaya dia tahu. Ini disebut mengikatkan. Taruh di tempat itu. Setelah memberikannya lalu pergi, yaitu demikian taruh saja dia lalu pergi. Setelah memberikannya lalu pergi, artinya setelah mengajarkan dharma menyelamatkan diri di tempat lain. Karena ini adalah memberikan pengajaran, adalah demikian menyampaikannya pada kamu. Masa mendatang kamu juga bisa mencapai kebuddhaan. Mencapai kebuddhaan masih harus bergulir di banyak masa kehidupan. Masa kehidupan yang tak terhingga, demikian waktu yang sangat panjang dan lama. Ini adalah kita harus baik-baik bersungguh hati. Mutiara ini ada di dalam batin kita. Kita jika tidak baik-baik melindunginya, mutiara ini tidak akan muncul. Akan seperti mutiara air itu, hanya mengambil mutiara air di luar. Tidak kepikir kita sendiri ada mutiara bercahaya yang begitu kokoh. Sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.